Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lahan rawa ini salah satu hama utama yang menyerang pertanaman padi, bahkan palawija atau jagung, adalah hama tikus. Jadi hama tikus ini sangat sulit dikendalikan karena dia sangat cepat perkembangannya. Satu ekor tikus itu bisa menghasilkan populasi ya, sekitar 500 lebih dalam satu kali musim tanam. Jadi untuk ini petani pada umumnya, karena kalau mengendalikan hama tikus di lapangan, dia kebanyakan selalu bertumpu pada penggunaan bahan pestisida atau rodintisida ya. Tetapi rodintisida ini hasilnya kurang memuaskan, karena dalam satu kali pemberian itu kadang-kadang yang kedua itu dia tidak akan makan lagi, sehingga dia gagal untuk mengendalikan dengan menggunakan rodintisida. Sekarang ini saya ingin mencoba dari beberapa hasil penelitian kami, yaitu tentang penggunaan bahan ya untuk mengendalikan hama tikus di lapangan, terutama hama tikus yang ada bersarang di dalam lubang. Sebab di lahan pasang surut ini lubang itu pernah kami sorot kami amati ya, dalam 1 hektar tuh mungkin lebih pada 40 lubang. Ternyata lubang-lubang tersebut kebanyakan disarangi oleh hama-hama tikus tersebut, sehingga kalau kita mengadakan dengan pengumpanan, dia kadang-kadang nggak mau makan itu ya, sehingga umpan yang kita berikan itu tidak efektif karena dia berada di dalam lubang. Untuk itu kami mengadakan penelitian, mendapatkan hasil penelitian ya dari riset kami, itu dengan menggunakan bahan yang bisa mengendalikan hama tikus di dalam lubang dengan menggunakan ratel, kalau kami sebut ratelnya itu jenis mercon. Jadi kami mengharapkan bukan racunnya ya, tapi asapnya. Jadi dengan asap itu dia bisa bernapas, sehingga kebanyakan tikus-tikus yang ada di lubang itu hampir seluruhnya mati. Itu yang kami lakukan di beberapa lokasi di daerah rawa pasang surut. Jadi syarat untuk menggunakan ratel ini, terutama kita harus mencari lubang-lubang tikus, terutama di daerah galangan ya. Jadi ternyata di daerah galangan itu sangat banyak tikus bersarang di sana. Dengan adanya sarang yang aktif, itu kita bisa dengan mudah mengendalikan hama-hama tikus tersebut. Dari hasil penelitian itu ternyata hama tikus yang ada di dalam lubang itu kan ada yang hama itu yang dalam bentuk yang anakan, ada yang baru lahir, dan ada sudah dewasa. Jadi ada 3 turunan yang kami pernah dapatkan. Dengan menggunakan ratel ini, semua yang ada di dalam lubang itu mati, karena ratel ini asapnya, hembusannya sangat kuat. Tetapi ratel ini tidak pernah adanya ledakan. Jadi kita cuma mengharapkan asap saja. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini cara pembuatan. Jadi bahan yang pembuatan pertama itu, kita pertama menghaluskan ini sulfur namanya. Iya, sulfur. Kan sulfur itu yang kalau dijual itu kan bentuknya bongkahan. Itu sudah itu kita tumbuk, kita haluskan. Ini seperti tepung. Jadi yang pertama, yang kedua adalah arang. Jadi arangnya sebagai perantaranya ya. Jadi arang ini dia bisa menyatukan antara bahan-bahan tersebut. Jadi arang ini kita haluskan juga seperti tepung. Kalau arang kan itu besar-besar, kalau yang besar-besar itu nggak bisa. Jadi pernah saya mencoba dengan yang lain, bentuk lain, ternyata bahan lain ternyata tidak bisa. Ternyata dengan ini sangat bagus, sangat efektif sebagai perantaranya. Kalau bahasa ininya sendawa,
Cendawa. Kalau orang Banjar bilang garam daging. Kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu ini bahasa kimianya ini. Ini potasium. Potasium. Jadi ini sejenis potasium. Ini dilarutkan di air. Jadi nanti ada cara membuatnya. Ini dilarutkan di air. Setelah larut baru kita masukkan barang-barang tersebut. Tapi itu dengan aturan masuknya. Kalau sebarang bisa masuk, nggak bisa juga. Jadi harus ada aturannya dalam membuat ini. Semua bahan bisa didapat di pasar. Jadi semua bahan ini bisa dengan mudah kita dapatkan di pasaran. Ada belerang atau sulfur ya. Ada ini arang. Arang juga bisa kita dapatkan di pasaran banyak pasaran, ya. banyak. Nah, ya. Alat-alatnya. Jadi ini bahannya ya. Sebab mercon ini kita menggunakan sumbu. Jadi sumbunya ini seperti ini, benang ini. Benang wola apa itu? Benang kasur, benang gandir orang Banjar itu. Juga dibikin ini sebagai tempatnya untuk meletakkan bahan-bahan yang sudah jadi tadi. Pipa itu? Bukan, ini karton yang dibikin. Nih, karton yang dibuat seperti bulat-bulat gitu. Iya. Seperti selongsongan ini. Panjangnya? Ini terserah kita, tapi yang ini sudah yang bagus ini saya bikin ini. Kurang lebih 15 ya? Iya, kurang lebih 15 cm ini. Ini sudah bisa mengcover panjang lubang sarang tikus ya. Sampai 5, 6, 7 meter ini bisa mencapai dengan ini. Jadi pada umumnya di lahan pasang surut itu liang tikus ya atau sarang tikus itu dia berputar-putar itu bisa sampai 7 sampai 8 meter. Tapi dengan menggunakan ini bisa mengcover ke seluruh lubang tikus. Sebelum kita menggunakan ini, mencampur ini, terlebih dahulu sendawa atau garam daging atau potasium ini kita lelehkan dulu atau kita cairkan ya di air mendidih. Seperti ini caranya bikinnya. Jadi dengan perbandingan 1:1:1. Jadi 1 liter air 1 kilogram sulfur, 1 kilogram cendawa dan 1 kilogram arang. Serbuk agak arang. Ini cara bikinnya. Ini kebetulan kami menggunakan cara membuat cuma setengah kilo ya. Kompor ya, ini pakai kompor. Ini pakai kompor untuk gas. Untuk melarutkan garam daging. Kita masukkan air dulu. Air berapa mili? 1:1. Oh, 1:1 tadi lah. Ini air. Kalau sudah mulai mendidih, kita masukkan potasium tadi supaya lebih dia cepat mencair. Potasium. Ini potasium ini sudah mulai panas, kita masukkan dulu potasiumnya. Sambil diaduk supaya lebih cepat mencairnya itu. Larut. Sampai larut ini. Yang pertama sudah kita masukkan ya sendawa tadi. Ini kita masukkan tepung arang. Iya. Setelah dimasukkan kita aduk lagi.
sampai mengental. Enggak. Jadi satu ya. Sampai jadi satu. Dan sulfurnya atau belerang. Baru sumbunya ini. Sampai kering ya, kering. Ini kan sudah kita bikin, jadi antara 3 bahan sudah masuk. Ini tinggal kita mengeringkan dengan menggunakan panas matahari dan sekitar 1 hari 2 hari lah panas yang tidak kering. Jadi nanti setelah dihaluskan, dijemur sudah kering, baru kita adakan pembungkusan ini. Ini adalah sumbunya tadi ya, sumbu dari ratel ini. Jadi kita menggunakan dengan sumbu, dengan menyulut sumbunya itu akan terjadi kalau sudah sampai ke bahannya dia langsung mengeluarkan asap yang lumayan tebal ya. Itulah yang kita gunakan untuk mengendalikan hama tikus dengan menggunakan dari asap belerang tersebut. Jadi setelah kita bikin tadi ya, itu masih basah kan, baru kita keringkan. Nah ini hasilnya. Ya inilah hasilnya. Sekitar jadi yang paling bagus ini pengeringannya dengan menggunakan sinar matahari. Kalau bisa, apalagi di dalam rumah kaca ya, itu sangat efektif, sangat bagus. Sehari atau 2 hari itu sudah kering. Kalau panasnya cukup lumayan lah. Jadi inilah hasilnya. Setelah ini kita masukkan ke dalam. Ini bumbu apa? Sumbu. Ini sumbunya. Dikeringkan juga? Ya dikeringkan sama ini. Ini kita masukkan ke dalam selongsong ini untuk sebagai bahan untuk mengendalikan hama tikus di dalam lubang. Ini kan aturnya sudah belem. Ini buka. Baru dilem. Ini ya sudah dilem, dikasih lem. Oh iya, itu aja. Oke, itu aja. Setengah baru apa? Baru sumbu. Oh, isi setengah baru sumbu dimasukkan. Baru dipadatkan lagi. Sudah siap. Oh, jadi seperti ini hasilnya. Dinyalakan. Sudah siap, tinggal diaplikasikan di lapangan.